Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Ini yang sudah hadir ada 22 untuk pertemuan hari ini. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya yang akan membahas tentang fungsi statistik. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi logika. Nah, jadi nanti ada fungsi logika yang akan kita bahas di sini. Kemudian sekedar mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas 3 seperti yang sudah saya share tadi, silakan untuk segera dikerjakan dan diselesaikan dan segera dikirim ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang fungsi logika. Jadi teman-teman sudah tahu di Excel itu ada banyak fungsi, kemarin sudah dicari definisinya apa dan sebagainya. Nah, sekarang kita tinggal prakteknya saja ya. Oke, fungsi logika saya akan share dulu Excelnya. Sudah muncul tampilannya Excel saya? Sudah ya. Oke, ini misalkan saya punya data seperti ini. Ada data nama, ada ulangan harian, ya. Jadi ini supaya lebih jelas, ini saya kasih warna yang berbeda aja, supaya nanti teman-teman bisa memahaminya. Ya. Oke, saya kasih gini ya. Oke. Jadi saya punya daftar nilai misalkan ini ya, ada namanya, ada nilai ulangan harian 1, ulangan harian 2, ada praktikum, ada PAS. Nah di setiap nilai itu ada bobotnya. Di UH1 itu bobotnya 10%. Kemudian di UH2 bobotnya 15%. Kemudian di praktikum itu bobotnya 30%, sedangkan di PAS itu bobotnya 50%. Nah, tugasnya adalah yang saya blok berwarna hijau ini ya. Jadi teman-teman nanti saya minta untuk menuliskan rumusnya di sini. Nah, nilai akhirnya itu menggunakan fungsi ini. Nilai akhir ditentukan jumlah dari UH1, UH2, UH3, UH3, praktikum dan PAS. Jadi dijumlahkan nilainya, tetapi dengan ada bobotnya. Kemudian keterangan itu dicari menggunakan fungsi logika. Di sini ada keterangan, jika nilai akhir lebih dari 75, maka siswa dinyatakan tuntas. Nah, nanti bagaimana rumusnya? Kemudian mencari rankingnya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, di sini ada nilai akhir, itu adalah bobot dari UH1 ditambah bobot dari UH2 ditambah bobot dari praktikum dan bobot dari PAS. Kira-kira operator apa yang digunakan di sini? Ini kan sama dengan, saya kasih contoh dulu ya, 10% dari UH1. Artinya apa itu? Yuk, ada yang tahu? 10% dari UH1. Ada yang mau jawab? Silakan, kalau ada yang mau jawab, kira-kira arti dari 10% dari UH1, nilai UH1. Jadi 10%-nya berapa? Itu. Contohnya misalkan teman-teman belanja mendapatkan diskon 10%. Nah, 10% dari harga. Itu artinya apa? Ada yang tahu? Ya. Silahkan kalau ada yang mau menjawab dulu supaya nanti kita bisa lanjut mengerjakannya bersama-sama. Yuk, Clara mungkin mau jawab. Kira-kira apa itu? 10% dari, nah, yuk,
Ada yang menjawab dulu. Yuk, masuk kelas ini tidak bisa, kelas lain bisa kok. Kira-kira apa? 10% kali UH1 Pak. Apa? Mikael tadi? Apa tadi? 10% dikali UH1. Ya, jadi 10% dari UH1 itu artinya 10% dari, itu artinya kali ya. Jadi operator yang digunakan di sini adalah 10% dikalikan dari nilai UH1. Nilai UH1 ada di C5. Nah, seperti ini. Ditambahkan ini adalah 15% dari nilai UH2. Nah, nilai UH2 ditambah lagi 30% dikalikan nilai praktikum ditambah 50% dikalikan nilai PAS-nya. Oke. Jadi kalau ada kata dari itu berarti menggunakan operator kali. Oke, kita enter. Hasilnya adalah sekian. Oke, ini tinggal di copy ke bawah kalau sudah selesai. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, nah supaya ini nilai yang di bawah 75 ya, 75 ke bawah itu menjadi warnanya langsung menjadi merah otomatis. Bagaimana caranya? Nah, di Excel ini ada yang namanya adalah conditional formatting. Jadi ini saya blok dulu. Kemudian di sini saya pilih ini conditional formatting di menu home. Itu ada conditional formatting, kemudian dipilih highlight cell rulernya. Nah, ini saya kasih less than, nah kurang dari berapa tadi, nah dikasih angka kurang dari 75, maka nanti nilai-nilai yang di bawah 75 itu akan dikasih warna. Nah, ini ada warnanya, ada contohnya, dikasih backlightnya, dan ini dikasih adalah warnanya merah ya, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, akan lebih kelihatan sekarang. Siapa yang nanti remedi itu akan kelihatan. Nah, seperti itu caranya. Kemudian keterangan. Keterangan itu diisi dari jika nilai akhir lebih dari 75, maka siswa dinyatakan tuntas. Maka di sini menggunakan fungsi logika. Fungsi logikanya adalah if. Nah, if kemudian di situ ada logical test. Logical test di sini artinya ini nilai akhir lebih dari 75. Nah, nilai akhir itu ada di sel G5. Nilai akhir lebih dari 75, maka nanti misalkan ada anak yang mendapat nilai 75 pas, berarti dia tidak tuntas karena tidak ada sama dengannya di sini ya. Lebih dari 75, maka itu dilihat nilai kondisi benarnya, value F true-nya. Kondisi benarnya adalah tuntas. Karena tag kita menggunakan tanda petik 2. Kemudian kondisi salahnya adalah remedi. Seperti ini. Dan kita tutup kurungnya, kita enter. Sampai di sini dulu. Sebelum saya enter, apakah ada pertanyaan dulu untuk nilai rumus if-nya? Apakah ada yang menanyakan dulu? Silahkan. Halo? Apakah ada yang tidak ada? Oke, tidak ada, sudah jelas ya? Oke, kemudian ini saya enter, berarti ini menjadi tuntas ya. Kita tarik ke bawah atau copy ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini remedi yang dapat 67 tadi. Nah, ini kan. Oke. Kemudian ranking ini dibuat berdasarkan nilai akhir
maka di Excel itu juga ada rumusnya, ranking. Nah, rank. Kemudian number di sini diisi, nilai akhirnya di sini di sel G5. Kemudian titik koma, referensinya sel mana atau ring mana yang akan kita pakai untuk mencari data dari siswa yang akan dibuat ranking. Maka ini diblok dari G5 sampai dengan G15 seperti ini. Oke, di enter. Kita coba tarik ke bawah. Nah, kok jadinya seperti ini? Ada anak yang dapatnya 78 kok rankingnya 1, sedangkan yang remedi malah ranking 3. Nah, yang dapat 80 aja rankingnya, nah ini ada ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada apa ini kesalahannya di sini? Nah, berarti kita cek paling bawah aja, kita cek rumusnya, ya. Nah, ternyata ringnya itu ikut ke bawah sini. Nah, ini ikut ke bawah sini. Maka ringnya yang di atas tadi harusnya kita kunci, atau kita kalau di dalam Excel namanya adalah diabsolutkan atau dikunci. Nah, kita edit, berarti di rumusnya yang pertama tadi kita edit ya. Maka rumusnya di sini pada ringnya yang G5 yang di belakang ini, pada referensinya tadi pada G5, nanti teman-teman itu tinggal tekan tombol F4. Nanti tandanya sudah berubah menjadi ada kayak tanda dolar di situ. Letakkan dulu kursornya di G15, kemudian kita tekan F4. Nah, seperti ini. Ini artinya bahwa ring G5 sampai dengan G15 itu diabsolutkan atau dikunci, tidak akan lari ke bawah ya. Kita coba. Nah, kita coba sekarang. Nah, jadinya seperti ini ya. Sekarang kan kelihatan jelas, yang ranking 1 adalah nilainya 86,1, ranking 2 84 dan seterusnya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Pak, kalau yang S4 itu kan di HP tidak ada S4 nya. Ya, kurang keras ya suaranya. Gimana? Kalau Halo? Kalau di HP kan nggak ada F4-nya, Pak. Nah, itu pakainya gimana? Kalau tidak ada F4-nya ya dikasih tulis manual tanda dolarnya. Begitu. Ya. Oke, Pak, makasih. Oke, jadi begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan. Oke, kemudian kita akan mensortirnya supaya dia urut ranking. Kalau seperti ini kan urut abjad ya, urut abjad nama, supaya urut ranking. Nah, caranya bagaimana? Kita blok seperti ini. Kemudian kita masuk di bagian data, menu data. Di situ ada sort. Nah, ini ada sort. Nah, kita lihat ranking ini di kolom berapa. Nah, dia di kolom I, maka ini kolom I seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan apakah dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, seperti itu. Karena kita akan melakukan dari kecil ke besar, berarti ini pilih small to large ini ya. Oke. Kemudian di OK. Nah, otomatis sudah akan kelihatan ya ranking 1 itu siapa, namanya siapa, sudah jelas. Ya, sudah root rankingnya. Begitu. Ya, oke. Itu teman-teman, apakah ada yang mau bertanyakan lagi? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, tadi yang ngurutin itu gimana, Pak? Yang mengurutkan. Oke, ya, yang kayak tadi, Pak. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kita blok dulu datanya.
Kita blok dulu datanya. Kemudian kita masuk ke menu data. Nah, itu ada home, insert, ini formula dan data. Kemudian kita pilih sort. Nah, kita pilih sort. Nah, kemudian di bagian sini ranking ini ada di kolom berapa? Yaitu di kolom I. Maka ini kita pilih kolom I. Karena kita akan mengurutkan berdasarkan ranking, ya, berdasarkan ranking 1 siapa dan seterusnya. Jadi ini kolom I. Kemudian ordernya kita akan menentukan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, karena ingin menentukan ranking 1 angkanya kecil kan, angka 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti dari kecil ke besar. Kemudian kita pilih OK. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Nanti file ini akan saya lampirkan di chat. Silahkan teman-teman nanti mendownloadnya, kemudian buat latihan untuk hari ini. Begitu. Jadi supaya nanti bisa latihannya. Nanti rekamannya saya lampirkan juga. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Berarti tidak ada tugas, Pak? Belum. Hari ini nggak ada tugas. Saya kalau tugas biasanya nanti saya tidak vikon. Ya. Kalau vikon berarti saya menjelaskan materi. Besok ada tugas atau enggak nanti bisa kita lihat nanti. Ada lagi, Vian? Yang mau ditanyakan? Pak, makasih. Oke. Apakah sudah jelas semuanya untuk materi hari ini? Fungsi logika ini baru fungsi logika yang sederhana, satu if, yang besok ada if yang berganda dan seterusnya begitu. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tidak, Pak. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan nanti filenya bisa di-download ya. Habis ini saya lampirkan di chat begitu. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Makasih, Pak. Sama-sama.